Cuman menurut aku akan sangat menyenangkan kalau seorang ibu itu bisa masak. Anak gadis Minang tuh harus bisa masak ya. Oh iya. Dulu memang pas kelas 5, kelas 6 SD itu salah satu challenge dari mama itu adalah bisa ngebalik telur dadar yang satu kuali gitu. Dan itu mereka sampai menggila. Menggila sekali makan tuh bisa beberapa potong gitu loh. Hello my lovers, bertemu lagi bersama saya Nida. Selamat datang dalam acara Talks with My Love. More love, more inspiration. Nah, di sini siapa my lovers yang suka masak? Kalau ngaku suka masak, jangan sampai lewatkan episode kali ini dan tonton sampai selesai ya. Menjadi seorang ibu, seorang istri, pastinya masakan sangat dinanti sama keluarga. Tapi kadang suka bingung, mama-mama muda, para pengantin baru, hari ini masak apa ya? Besok kreasi masakan apa lagi ya untuk keluarga? Tenang, tidak perlu khawatir. Karena pada kesempatan episode kali ini kita akan hadirkan seorang yang suka berbagi resep lewat konten-kontennya. Siapakah dia? Inilah Dila Sina. Dila Sina merupakan konten kreator cooking yang aktif membuat konten resep makanan melalui akun Instagramnya. Dila juga sering membagikan resep bekal makanan untuk anak dengan kreasinya sendiri. Tidak hanya membagikan melalui konten video, Dila Sina juga telah merangkum resep masakan melalui tulisan lewat buku-bukunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dila. Selamat datang, silakan boleh duduk. Terima kasih. Aduh, terima kasih banyak pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahmi ya sama Mbak Dila ya. Terima kasih. Selamat datang di Talks with My Love. Mbak Dila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat-sehat. Baik Mbak Dila, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan juga sharing tentang kisah inspiratif Mbak Dila, boleh dong kami persilakan Mbak Dila buat menyapa my lovers yang sudah nontonin dari tadi dan nunggu-nunggu nih ya kisah-kisah dari Mbak Dila. Assalamualaikum, annyeong ya Rebun. Halo my lovers semuanya. Saya Dila Sina. Sama Mbak Nida nanti mau ngobrol-ngobrol. Wah, kalau misalnya sukanya drakor ya pasti ya anyong-anyong gitu ya. Beda ya, beda vibes-nya ya. Ini udah kayak di Korea. Atau jangan nanti masakannya masakan Korea nih. Bisa diatur. Bisa diatur, baiklah. Mbak Dila setelah kemarin nih ya, Nida udah stalking juga di Instagramnya Mbak Dila, terus juga suka cekin. Ternyata banyak sekali nih foto makanan, video-video makanan, dan pastinya kayak ada beberapa resep-resep gitu ya, yang bisa kita recook di rumah gitu. Iya. Emang suka bikin konten kayak gitu ya? Ya kebetulan memang kegiatan sehari-hari ya seperti biasa lah kayak ibu-ibu rumah tangga yang lain yang ngurus anak, suami juga pastinya masak-masak gitu di rumah, jadi sekalian aja gitu ya dipajang di media sosial. Wah, gitu. jadi selain memasak di rumah, bikin konten dan juga share resep-resep yang udah dimasak di rumah gitu ya. Kegiatan emang bener-bener kegiatan sehari-hari seperti itu Mbak Dila? Iya betul. Mbak Dila kalau boleh tahu nih ya, memasak itu dari kapan sih Mbak Dila? Kebetulan aku dibesarkan di lingkungan keluarga Minang. Ya, jadi ibuku orang Minang. Jadi itu kalau anak gadis Minang tuh harus bisa masak ya. Oh iya. Jadi udah diajak tuh untuk nemenin ke dapur mulai dari SD. Dari SD? Dari SD. SD kelas berapa Mbak Dila? Mungkin ya sama kayak anakku sekarang sih, sekitar 5 sampai kelas 5, kelas 6 gitu. Wow, berarti udah sangat senior sekali ya. Ini pengalamannya bukan hanya 1 tahun 2 tahun ya. Aduh, berarti dulu bantu-bantu orang tua berarti ya? Iya, bantu-bantu orang tua. Terlepas dari situ, terus emang sukanya banget dikasih suka masak tuh dari kapan sih? Mungkin suka itu belum ya, tapi udah tuntutan waktu ngekos kuliah di sini. Karena di sini aku ngekos kan, jadi mau gak mau tuh harus masak gitu untuk menghemat biasalah anak kos gitu ya. Nah itu udah mulai masak-masak tuh. Nah mungkin kalau yang
aktifnya banget masak ya saat sudah menikah, udah punya suami, punya anak, jadi harus masak buat keluarga gitu. Seru banget ya. Dulu masakin buat diri sendiri ya. Sekarang masakin buat suami, kan? Dulu memang pas kelas 5, kelas 6 SD itu salah satu challenge dari mama itu adalah bisa ngebalik telur dadar yang satu kuali gitu. Tapi emang by the way, kalau misalnya nih ya masakan kesukaan suami sama anak yang paling favorit banget gitu ya masakan dari Mbak Dila apa sih? Sebenarnya itu pertanyaan sulit karena ini dua-duanya sama nih. Pemakan segala. Oh, omnivora. Pemakan segala. Mungkin jadi karena emang masakan Mbak Dilanya enak, Aduh, jadi Masya Allah. senang semuanya gitu. Jadi kalau ditanya nggak bisa jawab mereka juga. Karena sebelumnya kan aku juga apa sih makanan favoritnya? Apa ya katanya gitu, nggak bisa jawab. Cuman mungkin yang terakhir-terakhir ini yang dapat feedback lumayan positif nih dari mereka. Aku habis bikinin ayam lado mudo. Ayam belado mudo. Iya, ayam lado mudo dari Sumatera Barat ya, masakan Minang. Dan itu mereka sampai menggila, sekali makan tuh bisa beberapa potong gitu loh. Wow. Iya, terus khususnya untuk anakku tuh saking sukanya dia mau makan itu berhari-hari sampai benar-benar habis. Serius? Iya. Gak sampai bosen aja pokoknya gitu ya? Karena mungkin kalau ayam lado mudo ini memang dimasaknya tuh lama kayak rendang gitu. Oh, ada. Pakai cabai hijau, jadi meresap sampai ke dalam, terus bumbunya tuh lekoh dan berempah gitu, jadi wangi banget, aromatik gitu ya. Kalau ngomongin makanan tanpa visual itu ya sulit dibayangkan gitu ya. Iya, dan ya itu benar-benar apa ya, bikin ya kita yang masak pun juga happy ya karena dapat feedback yang positif dari mereka. Mungkin itu masuk salah satu favoritnya, ayam lado mudo. Melado mudo. Ini Minang banget ya vibes-nya ya. Aduh, uni-uni pokoknya ini. Kalau yang ini chefnya uni-uni katanya. Uni apa oni? Uni. Oh iya. Uni kalau misalnya pulang kampung. Kalau lagi di sini lagi nonton drakor jadi oni ya. Serius kata gitu. Baiklah. Karena dari tadi kayak ceritanya penting gak sih Mbak kalau misalnya seorang perempuan itu bisa masak gitu? Kalau ditanya penting, mungkin penting enggaknya tuh kembali ke masing-masing orang ya. Cuman menurut aku akan sangat menyenangkan kalau seorang ibu itu bisa masak gitu. Karena mungkin pengalamanku sendiri ya, dibesarkan sama mama yang orang Minang gitu kan, yang literally masak setiap hari 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, makan malam itu masak, sampai kita bingung kalau mau makan keluar tuh kapan, karena masak terus tuh beliau. Iya, memang serajin itu masak gitu kan. Dan sampai sekarang pun aku masih ingat masakan mama tuh yang paling apa ya, aku sulit dilupakan. Aku tunggu-tunggu banget kalau pulang sekolah tuh ya. Semur ayam. Semur ayam? Iya, menurut aku sampai sekarang belum pernah, sampai aku pun sendiri belum bisa recook seenak punya mama gitu loh. Iya gitu, dan aku tuh inget banget dulu buru-buru ya pengen pulang sekolah karena mama masak semur itu. Karena menurut aku sesimpel apapun itu masakan mama tuh beda aja, pokoknya enak aja gitu kan. Jadi aku pikir kayaknya akan sangat menyenangkan gitu ya ketika kita punya sesuatu yang bakal dikangenin nih sama anak-anak nanti ketika mereka udah dewasa, udah tinggal terpisah dari kita gitu kan. Ada yang dikangenin gitu dari kita. Jadi menurutku memasak itu nggak cuman membuat makanan, tapi juga making memories gitu loh. Tapi alhamdulillah ya, setelah tadi beberapa resep makanan, terus juga resep-resep masakan yang disusun menjadi buku. Itu inspirasi dari mana sih? Kenapa mau menulis buku tuh Mbak Dila? Sebenarnya kalau menulis buku resep tuh nggak ada kepikiran ya sama sekali. Cuman dulu waktu masih kecil emang kayaknya pengen punya buku novel. Jadi ada gitu karya kan. ya? Waktu remaja. Cuman ya itu tiba-tiba dihubungin sama penerbit gitu kan untuk membukukan resep. Jadi aku pikir kenapa enggak gitu ya. Mungkin dari buku itu nanti bisa menginspirasi, bisa membantu banyak ibu-ibu. Biasanya tuh kan selalu merasanya masak 3 menu tuh ribet gitu loh. Iya kan? Sementara kalau menurut aku
nggak ribet, cuman emang butuh effort gitu ya. Tapi kalau ada buku itu, insya Allah aku berharapnya jadi ibu-ibu tuh tinggal nyontek gitu Iya, loh iya. kan. Oh. Karena udah kalau di buku pertamaku itu udah dipasang-pasangin, jadi satu menu itu udah ada minimal 3 menu. Udah ada lauknya, udah ada sayurnya, udah ada lauk pendampingnya. Berarti gitu. ini nutrisinya sudah dilengkapi semua gitu ya, Iya, sudah lengkap gitu ya. Jadi ibu-ibu tinggal contek aja atau mix match aja dari resep-resep yang ada di buku itu. Buku yang pertama, Iya, buku yang pertama itu 40 set menu sehari-hari judulnya. buku yang kedua? Buku yang kedua itu Gurih-Gurih Club. Aduh, Ini yang ketiga itu Makan-Makan Club. Buku keempat itu Manis-Manis Club. Nah itu seperti aku ceritain tadi, isinya yang manis-manis semua tuh. Kayak dessert box, terus ada roti, cake, ada minuman juga, ada puding. Dan dari keempat ini tujuannya sih selain menginspirasi, terus juga supaya ide jualan gitu. Iya, Jadi iya, bisa iya. dijual lagi kayak gitu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang, udah sharing-sharing, selanjutnya nih ya Mbak Dila ya, kita akan bermain bersama Mbak Dila. Inilah dia Pillow Truth. Nah, pillownya sudah ada, truthnya kejujuran. Kira-kira tantangan apakah yang didapatkan oleh Mbak Dila? Mbak Dila, sebelum kita main kali ini ya, Nida mau ngasih tahu dulu nih ya peraturannya ya. Mbak Dila boleh dipegang bantalnya. Ini juga salah satu koleksi dari My Love ya. Aduh, terlihatnya love tuh ya. Pokoknya mah love full inspirasi juga ya, sama ya, karena kali ini kita berbicara tentang inspirasi orang-orang yang bisa menginspirasi My Lovers di rumah nanti. Nah, Mbak Dila setelah dipegang, nanti kita akan spin dan kira-kira Mbak Dila harus menjawab apa? Jawabannya harus jujur. Gitu. Kalau nggak jujur? Kalau nggak jujur nanti kayak Pinocchio dong Mbak. Ya, oke. Ya, kira-kira pertanyaan apakah yang didapatkan kepada Mbak Dila? Nah, ini dia ya. Pertanyaannya apa? Coba tentang apa? Wow, tentang pekerjaan. Setelah aktif menjadi home cooking influencer dan juga digital creator nih ya Mbak Dila ya. Kira-kira kalau misalnya Mbak Dila dapat kesempatan untuk mengerjakan sesuatu hal yang baru selama 3 hari aja Mbak, gak usah banyak-banyak, apalagi harus 3 bulan, gak perlu ya. 3 hari aja Mbak Dila mau milih pekerjaan seperti apa sih? Aku mau jadi MC lah kayak Mbak Nida. Serius? Ya udah kita tukar posisi aja ya. Kenapa kepikiran serius? Kita coba sekarang gitu. Oh gitu ya? Boleh. Saya dong nanti yang jadi bintang tamunya ya. Oke. Mau jadi apa tuh? Ya, benar MC. Serius mau jadi MC? Serius? Karena kebetulan ibu mertuaku itu MC, ya sama. Jadi kayaknya tuh seru kalau ngelihat beliau di luar aja tuh, di luar pekerjaan gitu, udah ngelihatnya tuh aja kayak seru banget gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya beliau lagi nge-MC tuh kayaknya bisa menarik perhatian semua orang yang ada di ruangan itu gitu. Oh, kalau saya menarik atau mendorong? menarik. Oh, Makanya okay. aku dari tadi jawab pertanyaan. Iya. Terima kasih ya Mbak Dila ya. Iya, terus dulu juga pas masih remaja gitu kan. Sekarang juga masih remaja loh. Oni loh ini, Oni. Remaja dengan beberapa belas tahun pengalaman ya. Dulu itu pengennya jadi penyiar radio. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau ngelihat yang MC tuh kayaknya kayak siaran di radio tapi ada audiensnya gitu kan. Dan sebenarnya sekarang udah sedikit tercapai ketika masukin voice over di video masakan ya kan. Lumayan lah ya mencicipi sedikit gitu. Oke deh, Mbak Dila, pertanyaan pertama sudah dijawab, itu jujur ya berarti ya? Jujur ya. Atau jangan-jangan nanti Talk with My Love bisa jadi nama Mbak Dila ya. Dan kita akan lanjut spin yang kedua kali. Dan yang kedua, kira-kira apakah ya? Coba Mbak Dila tetap harus jujur ya Mbak ya. Apa ya? Oke.
Aduh, nah kalau yang ini challenge. Spesial ya untuk Mbak Dila ya. Challenge-nya jadi 2 kali, tadi disuruh MC. Iya. Sama sekarang tadi udah kita ngomongin makanan mulu, ngomongin masakan mulu. Tapi gak ada ini masakan yang ada di sini nih Mbak Dila ya. Untuk challenge ya, Mbak Dila bisa masak dengan bahan yang nanti kita siapkan. Oke, baik. Gitu ya. Kira-kira masakan seperti apakah? My lovers jangan kemana-mana. Oke deh Mbak Dila, kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai ya. Mbak Dila mau bikinin makanan buat aku. Anggap aja aku anaknya Mbak Dila yang 12 tahun itu ya. Oke. 12 tahun. Yang pertama? Pertama ini aku mau bikin nugget nigiri. Jadi nugget nigiri itu biasanya tuh bawahnya nasi ya. Terus nanti baru toppingnya di atas gitu ya. Nah ini aku udah punya nasi. Terus kita bulet-buletin aja. Oh. Nah, ini kalau dibulet-buletin gini biasanya tuh anak-anak jadi lebih gampang kan. Hap gitu ya? Iya, 1 kali hap kayak gitu. Diusahain ini ukurannya atau bentuknya mirip sama nuggetnya ya. Nah terus biar nutrisinya nambah nih kita kasih sayuran juga. Di sini udah ada timun. Iya. Atau bisa diganti sama sayuran lain kesukaan anak-anaknya ya. Nah terus nuggetnya, nah di sini agak gendut ya nuggetnya, kalau agak gendut boleh bisa dibelah dulu. Nah terus ini kita ikat pakai nori yang udah dipotong memanjang kayak gini. Nah kayak gini. Ini udah beres? Tuh. Udah beres tuh. Oh oke. Jadi kayak sama-sama nasi nugget, tapi pasti kalau anak-anak lihat apa nih iya, gitu terus itu kan. lebih nafsu makan gitu iya, ya Mbak ya. Gitu. Kan saya anak-anak nih Mbak ya, pasti bakal kelihatan lebih nafsu makan gitu ya. Yang kedua kita bikin nugget mentai. Nugget mentai. Nugget Oh ini mentai. bukan pakai piring yang tadi ya? Ya ini kita pakai kemasan cup. Boleh juga misalnya kalau mau yang sekali pakai gitu ya, mau dibawa untuk jadi bekal bisa pakai aluminium foil. Oh kayak bisa, gitu, jadi ya. bisa diangetin ya? Gitu. Terus aku mau kasih ini ada nori bubuk boleh. Diaduk. Nah terus kita kasih toppingnya nugget tadi sama tapi dipotong dulu. Oh dipotongnya gimana tuh Mbak? Kita potong kotak-kotak aja mungkin ya. Oh kotak-kotak. Iya. Kalau yang tadi kan bagi 2 terus tipis. Ini sekarang kotak-kotak. Nah ini udah. Ini buat sarapan cocok banget ya. Buat makan siang juga cocok. Potong kotak-kotak. Nah terus seperti biasa kasih lagi sayuran ya. Kasih sayuran. Udah padat. Terus mau kita kasih saus mentainya. Di sini mau kita campur mayones, terus saus tomat sama saus sambal. Ini gimana tuh Mbak? Diaplikasikannya gitu ya? Ya, di atasnya. Nah, supaya ada efek-efek ya, ada smoky-smokinya gitu nanti. Nah, ini udah jadi. Udah jadi. Harum mentainya kerasa banget ya, ada kayak bakaran kayak gitu ya. Iya, ada smoky-smokinya gitu. Oke, ini mentai. Ini dia nugget mentai. Panas. Oke, lalu yang kedua, nah ini gampang banget. Apa tuh Mbak? Aku mau bikin sate nugget. Sate nugget? Jadi kalau misalnya, kalau tadi kan langsung dicampur semua tuh nasi sama nuggetnya. Sekarang kalau misalnya anaknya pengennya nasinya dipisah gitu ya. Kita kasih nuggetnya. Nuggetnya digimanain tuh? Nah kalau yang ini aku udah sediain nih ada tusukan-tusukan gemoynya di sini. Oh, nah, ini ditusukkan satu atau gimana tuh Mbak? Iya, kita pilih dulu ya. Nah kita pilih yang panjang ini deh. Nah ini mau aku potong-potong. Kita kasih paling belakang. Oh kenapa? Biar dia makan sayurnya dulu untuk dapetin nuggetnya. Siap lah ya, ada step by step ya. Iya. Lanjut. Nah ini nuggetnya. Terus di sini aku punya timun. Terus udah timun apalagi wortel lagi? Wortel. Terus udah itu? Udah Mbak. Bentar. Sampai wortel atau masih ada? Udah sampai udah. Wortel ya. Oh 3. Ada 3. Satenya 3 ya. Atau bisa ditutup lagi sama nugget lagi. Ini udah jadi nih sate nugget.
Ini dia yang berikutnya, sate nugget. Sate nugget. Oke, ini di sini? sebelah sini ya. Oh, di kayaknya. sini. Terakhir, Ini masih ada piring yang kosong. ya masih nih, ada Mbak. piring yang kosong. Masih ada piring yang kosong. Eh, Oh, norinya agak banyak. ya, ini kita yang agak besar norinya. Ini aku mau bikin kimbap. Kimbap. Oh, Ya. kimbap. Suka Korea-Korea Sama. jadi gitu ya, Mbak? Suka Korea-Korea. Kita siapin dulu nuggetnya. Kita potong panjang-panjang kayak gini. Kalau yang ini panjang-panjang. Nah, yang pertama kita kasih nasinya dulu. Kasih lagi. Bikin kimbap. Ya. Kita kasih nuggetnya. Berarti gak full ya, gak semuanya banget ya? Karena kalau full isiannya nanti harus besar-besar juga. Oh, ya, harus baik. full. Nah, ini nuggetnya. Terus di sini ada timun yang udah dipotong memanjang juga. Tuh. Udah beres, terus digulung. Semuanya, Oke, Mbak? terus ini kita gulung. Ya, Harum ya. kita gulung Oh, ini kayak ada crispy-crispy dari si... nuggetnya. Nah, ini mau kita potong. Tinggal potong. Oke, dipotong kira-kira, oh dipotongnya di tengah dulu ya. Jadi biar kebaginya sama rata gitu. Oke, di dalamnya kayak gini. Tuh. Ini dibagi berapa tuh? Ini dibagi 4 bisa. Ini potong 3 kayaknya. 3. Oh, jadi berarti jadi 6. Iya, jadi 6. Oh iya, kalau misalnya mau dibekelin nih, ini bisa kita tambahin lagi sama tusukan Oh, ini gemoy tusuk-tusuk. tadi. Nih. Kita tambahin sama love. Jadi nanti makannya gitu ya, Mbak? Iya. Diambil tusukannya. Oh, kok nggak bisa ditusuk ya? Masih crunchy kayaknya ya. Nggak mau bolong. Terlalu serius. Oke. Atau ini, ntar dulu kita Nggak jadi tata dulu set aja dulu. ya. Setting dulu. Oke, Mbak Nida ini udah kelar semua. Mau nyobain nggak? Wow, 4 sendok ya. Ini kayaknya semuanya juga bikin aromanya tuh menggugah lapar gitu ya. Iya. Aduh, aromanya enak, terus juga dilihatnya juga lucu-lucu, menggemaskan, iya. dan cocok buat sarapan anak ya. Iya, bener. Mau cobain yang mana? Boleh deh yang ini aja ya, Mbak ya? Ya, boleh, Ini boleh, kimbab boleh. ya. Dipegang aja langsung Iya, nanti ya. Gak apa-apa ya nih tuh. Buat anak di rumah, saya anaknya Mbak Dila. Angkat aku jadi anak, Mbak. Katanya gitu ya. Kita coba ya, my lovers ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi mini kimbab. Ya, mini nugget kimbab. Bismillah. Enak. Rasa sayurannya tapi ketutup ya. Jadi nggak kerasa makan sayuran gitu. Jadi disembunyikan gitu ya, supaya anak-anak mau makan sayur. Bener, tapi kandungannya tetap tidak akan Tidak hilang, gitu iya. ya. Terima kasih Mbak Dila sudah Iya, menyelesaikan sama-sama. challenge yang kedua ini ya. Tantangannya makan makanan buatan Mbak Dila. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Dila, terima kasih banyak udah terima join Pillow kasih, Truth kali sama-sama. ini. Dan karena Mbak Dila sudah menjawab 2 pertanyaan dengan jujur, sebagai bentuk apresiasi My Love juga mau ngasih kenang-kenangan. Ini ada spray bed cover California dari My Love untuk Mbak terima Dila. kasih. Sama-sama. Semoga bisa jadi kenang-kenangan ya. Iya. Silakan Mbak Dila, boleh duduk. Dan perlu kita ketahui juga nih ya, My Lovers ya, spray California ini terbuat dari 100% bahan serat kain ekstra lembut yang akan menambah kenyamanan kita. Selain itu, tenang aja tidak perlu khawatir karena kualitasnya kita pakai high quality. Jadi mau dicuci beberapa kali pun tenang. Warnanya tidak akan pudar. Tuh, bisa bagus banget ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Dila. Sama-sama. Mbak Dila, ada nggak sih yang pengen disampaikan untuk My Lovers yang sudah bergabung kali ini? Silahkan Mbak Dila, apalagi misalnya kayak ada pesan-pesan, tips and tips boleh. Silahkan Mbak Dila. Apa ya? Mungkin untuk teman-teman My Lovers yang ada di rumah, khususnya perempuan-perempuan nih ya, sama seperti Mbak Nida juga, yang mungkin nanti akan menjadi seorang ibu, seorang istri gitu.
Menurutku sekarang ini perempuan itu harus berdaya gitu ya. Perempuan itu harus punya kegiatan di rumah, punya aktivitas, lalu terus terus mengembangkan diri dan mengupgrade dirinya ya dengan menambah pengetahuan, menambah skill-skill baru gitu supaya nggak cuman jadi istri atau ibu aja tapi plus gitu ya, supaya nanti jadi lebih berdaya dan juga lebih bahagia sebagai diri kita sendiri gitu. Wah, terima kasih Mbak Dila. Iya, sama-sama. My Lovers, seru banget ya obrolan kita kali ini. Semoga selalu menjadi inspirasi untuk My Lovers di rumah ya. Dan juga Mbak Dila, Nida mengucapkan terima kasih banyak sekaligus juga mewakili dari My Love nih ya. Thank you so much atas kehadirannya, sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini di Talk with My Love dan juga berbagi inspirasi untuk My Lovers yang ada di rumah. Dengan senang hati. Nah, kan spesial episode kali ini resep rumahan bikin betah keluarga. Sekali lagi jangan lupa like, komen dan juga share video ini. Subscribe jangan lupa karena biar gak ketinggalan di setiap episodenya. Sampai bertemu lagi di Talk with My Love selanjutnya.